Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online-nya Mari dimanapun berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih dapat berjumpa kembali di ibadah online-nya Mari yang ke-157 ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya semata oleh kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang diberikan dalam hidup kita. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah online yang Mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat selalu. Adapun tema ibadah online yang Mari yang ke-157 dalam sesi kesehatan hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023 adalah mengenal cikungunya yang disampaikan oleh hambanya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan yang Mari. Kiranya ibadah online yang Mari yang ke-157 ini berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah online yang Mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengantar firman Tuhan bagi kita hari ini, terambil dari Keluaran 16 ayat 11-13 yang berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengarkan sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan di atas tadi menceritakan ketika bangsa Israel tengah berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama mereka di padang gurun, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan bangsa Israel. Sekalipun bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, sering mengecewakan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan tetap memelihara mereka. Alkitab berkata bahwa setiap hari Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, dan Tuhan menurunkan roti mana dan juga burung puyuh untuk mereka makan, dan menyediakan air secara ajaib, dan mereka minum sekalipun di padang gurun itu sulit untuk mendapatkan air. Pakaian mereka tidak pernah lapuk, dan kas mereka pun tidak pernah rusak selama mereka melakukan perjalanan dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan yang memelihara mereka dengan sempurna, mustahil mereka dapat berjalan dan bertahan hidup di padang gurun yang tandus dan menyeramkan selama 40 tahun itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita merenungkan kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini, maka kita bisa menyadari bahwa jikalau kita ada hingga saat ini, itu semua hanya karena cinta kasih, anugerah, pertolongan, perlindungan, dan kemurahan serta pemeliharaan Tuhan semata saja dalam kehidupan kita. Bahkan jika kita masih bisa bernafas hingga saat ini dan dapat menghirup udara segar secara gratis, kita sehat, makan,
minum secukupnya setiap hari, dan semua tercukupi tanpa keperluan satupun. Usaha pekerjaan dan pelayanan kita begitu diberkati. Semua itu juga semata-mata hanya oleh anugerah serta kasih, kuasa, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah bentuk dan bukti nyata pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Terutama anugerah keselamatan yang kekal yang Dia berikan bagi kita secara cuma-cuma, di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan bagi kita yang percaya kepadanya, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak yang dikasihinya dan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biarlah Roh Allah yang hidup itu memenuhi seluruh hati, pikiran, dan hidup kita, sehingga kita layak di hadapan-Nya. Amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan penyampaian materi kesehatan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari, dengan topik mengenai cikungunya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Dr. Andreas. Shalom Bapak dan Ibu pemirsa sekalian. Kita berjumpa kembali dalam materi berikut ini bersama IOY mengenai cikungunya. Penyakit cikungunya terdengar asing di telinga kita, tapi sebenarnya kita tidak asing dengan penyakit ini. Cikungunya, kita perlu waspada dengan penyakit ini karena ada di sekitar kita. Dikenal di masyarakat dengan sebutan cikungunya atau flu tulang. Cikungunya ciri khasnya adalah nyeri sendi dan tulang. Ada ruam kulit. Cikungunya dikenal dengan istilah flu tulang. Kita perlu mewaspadai penyakit ini. Penyebab cikungunya adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang membawa virus cikungunya. Cikungunya penyakit yang ditularkan nyamuk atau istilahnya mosquito-borne illness. Nah, nyamuk jenis Aedes itu bisa kita deteksi pada saat masih dalam bentuk jentik di dalam bak penampungan air. Bila disorot dengan lampu senter, maka jentik nyamuk Aedes akan tenggelam. Ini kita lihat di sini nyamuk Aedes albopictus dan di sebelahnya nyamuk Aedes aegypti. Gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang membawa virus cikungunya itu akan menyebabkan penyakit cikungunya atau penyakit flu tulang. Kita melihat di sini lingkaran hidup. Nyamuk Aedes aegypti bertelur, kemudian menjadi larva jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Penyakit cikungunya ditularkan nyamuk yang membawa virus dari penderita yang digigit sebelumnya. Lingkaran penularan: orang sakit cikungunya digigit nyamuk jenis Aedes, kemudian orang yang sehat ini akan jatuh sakit cikungunya. Cikungunya menyerang semua usia, mulai dari bayi sampai orang dewasa. Ini kita melihat virus cikungunya dilihat dengan alat mikroskop elektron. Cikungunya ditemukan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Masa tunas penyakit cikungunya itu 3 sampai 7 hari setelah digigit nyamuk yang membawa virus cikungunya. Masa tunas cikungunya 3 sampai 7 hari. Gejala cikungunya: 1. Demam tinggi tiba-tiba hingga 39 derajat Celcius. 2. Sakit kepala. Ini adalah gejala cikungunya. Pertama demam, kemudian nyeri otot, kemudian pembengkakan pada sendi, kemudian ada res atau ruam, ada sakit kepala, nyeri sendi,
mual, muntah, rasa letih dan lemah. Ruam kemerahan di kulit, nyeri sendi dan otot. Karena demam dan sangat nyeri pada sendi, oleh awam, chikungunya disebut juga flu tulang. Meskipun chikungunya cukup banyak ditemukan di seluruh dunia, belum ada laporan kematian terkait chikungunya. Terapi atau pengobatan. Penyakit chikungunya bersifat self-limiting disease. Artinya, penyakit ini akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 1-2 minggu tanpa pengobatan khusus. Jadi, penyakit ini sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu tanpa pengobatan khusus. Inilah yang disebut penyakit self-limiting disease. Diobatin atau tidak diobatin, dia akan sembuh sendiri. Chikungunya adalah self-limiting disease. Tetapi pada beberapa orang dengan gangguan imunitas atau gangguan kekebalan, nyeri sendi dapat berlangsung 1-2 bulan. Secara rasional, karena ini penyakit self-limiting disease, kita tidak membutuhkan antibiotik. Obat yang dibutuhkan sebenarnya cukup hanya paracetamol, obat bebas. Dosis sesuai berat badan, tentu saja. Dan minum cukup air disertai jus buah. Disclaimer, akan tetapi ini pengalaman pribadi saya sebagai dokter, bukan panduan resmi pengobatan. Jadi saya tekankan di sini, ini hanya pengalaman pribadi, bukan panduan resmi untuk pengobatan. Saya menambahkan methisopreno atau imunomodulator. Ini ternyata cukup baik untuk mempercepat penyembuhan, terutama mereka dengan gangguan imunitas yang penyakit chikungunya keluhan pada sendi dan otot berlangsung lama, bisa 1-2 bulan. Pengalaman saya, methisopreno cukup baik. Bapak dan Ibu silahkan konsultasi dengan dokter Anda. Tapi sekali lagi, ini hanya pendapat pribadi. Jadi sebelumnya saya nyatakan sebagai disclaimer. Konsultasi ke dokter Anda, waspada koinfeksi antara virus demam berdarah dan virus chikungunya. Koinfeksi artinya terjadi infeksi bersamaan. Ada virus chikungunya, dan pada saat yang sama juga ada virus demam berdarah. Jadi kita waspada bila campuran koinfeksi chikungunya. Di sebelah kiri kita melihat ras karena chikungunya, sedangkan di sebelah kanan itu yang kaki kita melihat perdarahan karena demam berdarah. Dan ini kita mesti waspada. Jangan sampai kita menganggap hanya chikungunya, ternyata ada demam berdarah sehingga kondisi pasien bisa kritis. Bukan karena chikungunya, tetapi karena demam berdarah. Karena itu perlu pemeriksaan laboratorium untuk chikungunya. Itu pemeriksaannya anti chikungunya IgM dan anti chikungunya IgG. Sini kita lihat alat rapid test chikungunya IgM. Dan ini adalah combo test chikungunya IgG dan IgM. Pencegahan chikungunya. Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, bagaimanapun pencegahan pasti lebih baik daripada menderita sakit. Karena itu mari kita cegah chikungunya. Hanya dengan hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan untuk kita semua. Tindakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dengan tindakan 3M. Apa saja itu 3M? M pertama, menguras, mengeringkan tempat penampungan air. M kedua, menutup rapat wadah penyimpanan air. M ketiga, mendaur ulang barang bekas, kaleng, botol, gelas, ban yang bisa menyimpan air hujan. Tindakan tambahkan bubuk abate di bak mandi,
Cukup 1 sendok takar lebih kurang 5 cc ke bak mandi ukuran rata-rata. Ini 1 saset bubuk abate tambahkan ke dalam bak tampung air. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Kemudian kita bisa memasang kasa nyamuk pada jendela dan pintu rumah. Kelambu tidur, kita bisa melakukan tindakan fogging atau pengasapan dan penyemprotan nyamuk di rumah, tentu dengan menggunakan insektisida. Mengenai vaksin, pada saat ini vaksin masih dalam penelitian. Sampai hari ini Agustus 2023 belum tersedia vaksin chikungunya. Sekian Bapak dan Ibu, sampai di sini. Semoga kita semua selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema mengenal chikungunya yang disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan di ibadah online Yamari yang ke-157 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Dokter, keluarga, dan seluruh pelayanan dan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, dukung dan doakan untuk Panitia Lokakarya Nasional Yamari yang ke-8 yang akan mengadakan acara Lokakarya Nasional Yamari yang ke-8 pada hari Kamis sampai dengan Minggu tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2023 bertempat di Rival Hills, Tawangmangu, dan dilanjutkan di Hotel Soria Solo, Jawa Tengah. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Pendeta Maria Novi di nomor HP 0821 2271 6908 atau Evangelis Mariati Sitorus di nomor HP 0877 8488 8642, juga di pengurus Yamari Cabang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung kelangsungan pelayanan pekabaran Injil di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang dengan rinci menyampaikan materi kesehatan di bawah topik mengenal chikungunya dalam ibadah online Yamari ke-157 hari Sabtu 19 Agustus 2023. Kiranya menjadi memberkati bagi para sahabat dan mitra Yamari yang beribadah bersama melalui YouTube. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan di tempat praktek, agar kehadiran hamba-Mu memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi dan penyayang, kami mendukung doa untuk tim penata layanan yang akan melayani juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-158 Sabtu 26 Agustus 2023. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, memimpin, dan memberkati seluruh persiapan hamba-hamba-Mu, agar seluruh pelayanan mereka memberkati para sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah online Yamari.
Allah Bapa di surga, Tuhan penolong, kami bersyukur untuk kerja keras panitia Loknas Jamari ke-8 dan Jamari cabang di 11 kota besar, sehingga sampai saat ini ada 61 orang yang menjadi peserta Loknas dan terus berusaha agar 70 orang peserta ditargetkan dapat tercapai. Agar yang telah dan akan menyusul mendaftar tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan pada Tuhan tim Jamari yang akan mengadakan pelayanan Pekanbaru pada Oktober 2023 dalam bentuk pelayanan KKR untuk kaum muda, seminar kesehatan mengenai narkoba dan seks bebas, yang pelayanan ibadat minggu di berbagai gereja di Pekanbaru sekitarnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati semua hamba-hambamu yang akan melayani dengan kuasa, juga kebutuhan dana, serta persiapan panitia Pekanbaru, sehingga tuan rumah, sehingga semua dapat berjalan lancar dan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan para mitra dan sahabat Jamari yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami menyebutkan nama masing-masing mereka yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan keluarga. Kiranya kuasa nama Yesus memberkati jalan keluar, mengalami sukacita. Demikian pula pemulihan oleh kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan Bapak Hadiko pasca operasi benjolan di bawah lidah, Bapak Pendeta Yohanes Edi Amadong yang akan melanjutkan pasangan ring di arteri jantung bagian kiri, Bapak Sian yang harus menjalani pemeriksaan dokter, Pendeta Puji Sudibjo yang akan memeriksakan otak dan scan paru-paru oleh dokter bedah, dan Bapak Martinus Tadu yang sakit lambung, juga Saudara Abimayo Ranggawadu yang mengalami gangguan pembuluh darah jantung. Di dalam nama Yesus dan arena bilur-bilur, Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan anak-anakmu dari seluruh sakit yang mereka deritakan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan perlindungan-Mu bagi bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia, secara khusus dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan RI yang ke-78 yang dilakukan di seluruh Indonesia pada 17 Agustus 2023 dapat berjalan baik dan lancar, sehingga melalui acara ini rakyat dan NKRI terus maju dalam berbagai hal yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya, kita akan naikkan pujian berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus. Dengan
Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.